Topik yang kedua adalah data penelitian. Jadi kita tadi sudah bahas banyak mengenai metodologi penelitian. Nah, sekarang saya akan membahas secara ringkas mengenai data penelitian. Ini tidak perlu saya ulang lagi karena kalian sudah tahu apa itu data ya. Kemudian tentu tadi ada variabel ya objek pengamatan ya atau fenomena yang akan kita teliti. Nah, pada prinsipnya data penelitian ini fokus pada sumber data, jenis data, dan metode terkait datanya. Data ini mau kita apain gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini langsung tips terkaitnya saja. Ingat ya, aktivitas riset itu biasanya 3 poin penting itu adalah pengumpulan data. Ini setelah selesai bab 1 sampai bab 3 ya. Ingat ya, kita ini masuk ke fase kedua. Fase kedua itu mulai minggu ke-5, minggu ke-6, 7, dan 8. Minggu ke-5 itu adalah pengumpulan, minggu ke-6 itu pengolahan, minggu ke-7 analisis, minggu ke-8 itu sebenarnya nulis laporan. Nah, minggu ke-5 pengumpulan data, itu kalian harus menentukan metode. Jadi metode pengumpulan, jadi gimana kita ngumpulin datanya. Tadi sudah saya bahas ya. Ada kayak observation, training observation, kemudian survei, eksperimen, data studi dan lain sebagainya. Terus tentukan sumber datanya dari mana. Ini harus kalian bahas. Tentukan metode sampling ya kalau kalian menggunakan sampling. Kemudian prosedur pengumpulan datanya, gimana cara kalian ngumpulin datanya, instrumen yang kalian gunakan untuk mengumpulkan data, apakah kuesioner, apakah form, apakah cukup lewat rekaman saja, kalian tinggal record orangnya, wawancara, dan lain sebagainya, atau expert judgment, dan lain sebagainya. Terus quality control, tetap ya, quality control selalu ada di ketiga proses data ini. Kedua, pengolahan data. Nah, pengolahan data itu variabel yang akan diolah. Parameternya apa saja yang akan kalian olah. Kemudian software yang kalian gunakan harus sudah kalian definisikan di awal. Kemudian bentuk tabulasi datanya harus kalian tentukan di awal. Saya pengen tabelnya misalkan cross section atau tabel saya misalkan 2 arah atau 3 arah atau tabelnya seperti apa. Itu tergantung dari desain penelitian kalian. Terus prosedur pengolahan datanya seperti apa. Apakah ada aturan-aturan yang harus kalian penuhi, apakah ada imputasi di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian tentukan di awal. Dan terakhir adalah analisisnya. Tentukan metode analisis datanya. Kemudian software alat bantu analisis yang digunakan apa. Ada kalanya softwarenya bisa sama nih pengolahan sama analisis, tapi ada kalanya juga yang berbeda. Misalkan saya menggunakan kombinasi antara Excel dan R gitu, atau Excel dan SPSS, atau saya cukup menggunakan misalkan kalau di area engineering saya menggunakan misalkan WK misalkan ya. Atau saya menggunakan software Orange untuk text mining atau data mining dan lain sebagainya. Apapun softwarenya harus di-state di awal, karena itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari metodologi penelitian. Kemudian analisis dan interpretasi data. Nah, kalian pengen bagaimana cara skenario analisisnya. Nah, skenario ini juga perlu diterapkan karena usahakan di dalam analisis itu harus bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini penghubungnya. Kalau kalian punya di awal di bab 1 itu punya 4 pertanyaan penelitian yang harus kalian jawab, nah di analisis itu harus bisa jawab keempat-empatnya. Kalau di tujuannya itu ada 4, di analisis harus bisa menjawab keempat tujuan tersebut. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada penguji yang jeli, dia ngecek apakah semua pertanyaan penelitian yang dalam notabene-nya adalah berasal dari problem penelitian, itu sudah terjawab belum di bab 4 kalian. Nah, kalau belum, nah itu akan diserang. Pastikan itu termap dengan sempurna. Visualisasi data, sangat saya rekomendasikan untuk visualisasi data. Visualisasi data misalkan dalam bentuk gunakan tabel atau grafik ya. Jangan isinya kata-kata teks melulu. Usahakan selingi dengan gambar dan grafik, karena gambar itu bisa menceritakan banyak makna ya. Orang dengan lihat gambar itu lebih cepat pahamnya. Grafik dan gambar. Usahakan buat grafik dan gambar. Tapi yang perlu perhatikan adalah jangan tidak bertanggung jawab. Taruh grafik gambar terus kemudian nggak dikata-katain. Maksudnya nggak dikata-katain itu nggak dianalisis. Harus dianalisis. Nah, karena skripsi, saya rasa analisis deskriptif itu pun bisa. Meskipun nanti ada juga teknik inferensianya. Tapi pada prinsipnya, lakukan analisis berdasarkan hasil data pengolahan kalian. Jangan pernah menggunakan referensi di bab 4, kecuali itu digunakan untuk benchmarking atau perbandingan. Ingat ya, jangan pernah menggunakan referensi di bab 4, kecuali referensi itu kalian gunakan sebagai pembanding. Misalkan, saya mendapatkan akurasi saya itu 95%. Saya bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Saya ambil hasilnya. Referensi A 92, referensi B 90. Nah, berarti lebih bagus. Hanya sebatas itu biasanya. Nah,
Kalau misalkan mau menaruh referensi di sini, usahakan jangan sifatnya teoritis. Kalau teoritis taruh di bab 2. Kalau sifatnya agak teknikal ke cara, taruh di bab 3. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini metode saya udah bahas ya, beberapa sudah saya singgung, saya lewati. Nah, saya masuk ke section yang terakhir ya, hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini sebenarnya adalah tampilan produk kalian. Kalau saya bilang penelitian kalian sebagai produk, ya inilah produk kalian. Jadi kalian memarketingnya tuh di sini, hasil kalian tuh di sini. Karena yang akan dibaca itu sebenarnya ya ini yang akan bermanfaat bagi komunitas atau bagi sivitas akademik, ya hasil dan pembahasan. Kurang lebih seperti apa. Nah, saya akan singkat saja, saya akan kasih tipsnya saja. Biasanya hasil ini merupakan sintesis dari hasil penelitian kita. Sintesis itu kayak empirical interpretasi, jadi menginterpretasikan secara empiris. Kalau misalkan ada angka, ya tampilkan angkanya. Kalau even sebuah kualitatif itu biasanya ada angka. Misalkan kalau kalian belajar, terutama yang statistik, misalkan kalau kalian belajar central of tendency kan pasti banyak banget yang dipakai ya. Rata-rata misalkan kita bicara median, modus, satu lagi mean ya, mean, median, modus. Ya, tapi kalau untuk kualitatif tentu tidak bisa menggunakan mean ataupun median. Biasanya tekniknya adalah modus, karena kita ngambil generalisasi yang paling umum atau paling banyak. Nah, hal seperti harus bisa disampaikan di sintesis seperti ini. Nah, pada prinsipnya, ini menggambarkan ya ada dua cara secara umum ya, kalian menggunakan kualitatif teknik dan kuantitatif teknik. Ingat, sintesis ini atau interpretasi ini harus sinkron, harus sejalan dengan metode analisis yang kalian pakai. Kalau kalian di awal menggunakan metode analisis kualitatif atau kuantitatif, ya gunakan di sini seperti itu. Breakdown lagi sesuai dengan teknik dari masing-masing metode tersebut. Dan pastikan, seperti saya ulang lagi tadi di analisis pembahasan, sinkron dengan pertanyaan, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Jangan analisisnya kemana-mana, langsung to the point aja. Apa yang kalian bikin pertanyaan penelitian, apa yang kalian tujukan buat tujuan penelitiannya, itu yang kalian jawab di sini. Jadi, ini merupakan jawaban dari apa yang kalian tanyakan di dalam bab 1. Di sini juga terlihat apakah hipotesis kalian ditolak atau diterima kalau kalian menggunakan hipotesis, atau kalau kalian menggunakan semacam dugaan sementara, atau kalian kalau misalkan pengen menguji suatu model, ya harusnya semua ada di sini. Intinya ini adalah hasil penelitian kalian. Nah, ini contoh-contoh yang tadi saya sampaikan ya. Misalkan gunakan grafik, ini contoh jurnal ya. Gunakan grafik, gunakan tabel, ini contoh grafik ya. Usahakan sebagus mungkin sehingga kalian itu mampu memvisualkan hasil penelitian kalian. Dan ingat, setiap gambar, tabel itu harus kalian refer di dalam kalimat. Di dalam ada paragrafnya. Jadi jangan gambar 1, 2, 3, 4, habis itu misalkan gini ya, hasil penelitian dapat ditujukan pada tabel 1 sampai 4. Udah, diam gitu aja. Jangan. Setiap tabel atau grafik harus kalian pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan berarti harus dikata-katain. Kurang lebih seperti itu ya. Contohnya figur 5 dan 6, figur 5 dan 6. Nah, dia diomongin tuh, considering bla 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 bla. Nah, seperti itu. Artinya diomongin. Nah, ini ke beberapa slide ke depan saya akan mencoba untuk memvisualkan hasil penelitian yang tadi, terutama baik itu kualitatif sama kuantitatif. Tadi ingat ya, kualitatif itu saya beberapa kali sudah saya contohkan, misalkan ada content analysis, discourse network analysis. Ini teman-teman yang riset di area kualitatif pasti sudah familiar dengan analisis ini, ataupun yang riset di bidang kuantitatif pasti sudah familiar dengan beberapa metode analisis. Saya akan memberikan beberapa contoh. Nah, misalkan gini, saya melakukan teks analisis gitu kan. Kayak tadi sebenarnya ya, misalkan saya melakukan kajian literatur. Ini bisa kalian pakai juga pada saat melakukan kajian literatur ya, tidak hanya untuk melakukan pembahasan di bab 4, tapi kalau teman-teman yang melakukan kajian literatur, itu kalian bisa menginputkan, saya menggunakan toolsnya namanya Orange ya, kalian bisa cari di Orange, itu merupakan text mining, itu free. Nah, saya memasukkan, misalkan saya menguji kan, saya kan sebagai misalkan salah satu dosen metodologi penelitian, saya pengen melakukan evaluasi terhadap proposal mahasiswa yang masuk. Nah, dari sini saya pengen mengetahui kira-kira topik apa yang paling banyak diangkat oleh mereka. Saya tinggal masukkan aja proposalnya dalam bentuk teks, kemudian saya dapatkan bahwa ternyata mostly
di area public policy. Ini saya menggunakan teks analisis, nanti tinggal saya analisis, saya juga dapat keywordnya yang paling banyak digunakan, berserta nilai kuantitatifnya, termasuk weight faktornya, sama pengaruh dari satu dari satu topik ke topik lainnya. Nah, kemudian misalkan saya melakukan, ini yang untuk kualitatif lagi, saya melakukan discourse network analysis. Jadi misalkan saya ingin mengamati apa sih akibat pandemi COVID-19 dengan melakukan sumber berita. Ini contoh text mining juga ya. Nah, ini juga bisa melakukan hubungan antara satu orang ke topik-topik lainnya. Jadi mana orang yang paling berpengaruh, topik apa yang paling berpengaruh, terus sektor apa yang paling. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk misalkan melakukan analisis perekonomian atau analisis sosial kesehatan. Ini contohnya kesehatan. Ini contoh macam-macam ya. Dari sini saya menggunakan datasetnya adalah dari sebuah koran online ya. Nah, ini bisa. Artinya tampilkan, visualkan gambarnya sehingga menarik. Meskipun gambar ini virus juga, tapi kelihatan relasi antar topik, relasi antar orang. Tinggal kalian set saja. Kalian pengennya kemana. Nah, ini juga kalau misalkan saya kuantitatifkan. Misalkan di sini adalah resource, misalkan ada Joko Widodo dan lain sebagainya, termasuk nilainya, nilai pengaruh dia terhadap ke yang lain. Nah, ini beberapa yang bisa kalian lakukan. Artinya apa? Artinya zaman sekarang itu tidak susah, banyak toolsnya, datasetnya, datanya juga banyak. Ini saya tidak melakukan data primer ya, saya melakukan crawling ke beberapa data. Artinya saya menggunakan data sekunder. Nah, ini juga terlihat bahwa ternyata nih dari COVID-19 itu yang saya kumpulkan itu ternyata ekspor problem itu kebanyakan ke healthcare, ke masalah isu kesehatan. Ada juga isu ekonomi tadi tapi tidak terlalu karena waktu itu masih baru ya, karena fokusnya masih ke kesehatan. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang ke ekonomi. Karena ini rentang waktunya memang waktu itu di bulan Mei, di awal-awal itu ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa melihat hubungan korelasi antar topik dengan topik. Nah, ini juga bisa beberapa contoh hasil pembahasan yang bisa kalian tampilkan. Tapi pada prinsipnya apa yang saya tekankan di sini adalah apapun metodenya, apapun metode kalian, baik itu menggunakan data kualitatif atau data kuantitatif, itu sama-sama bisa menghasilkan sesuatu yang bagus secara visual ataupun mudah dikerjakan, tergantung dari ketersediaan data. Ingat ya, pada saat webinar 1 dan 2, jangan memilih topik meskipun topik itu bagus, tapi datanya tidak tersedia, karena kalian yang akan rugi. Lebih bagus data tersedia, topik kurang bagus, daripada topik bagus, tapi data tidak tersedia. Kurang lebih seperti itu.